Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, para shaimin dan shaimat, hadirin hadirat, ikhwan akhwat, a'azani Allah iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita bisa hadir di masjid ini, di Ibrahim Center, dalam rangka untuk belajar ta'allum dan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama, yaitu puasa Asyura, yang bisa menghapus dosa kita yang setahun yang telah lalu, yaitu dosa-dosa kecil kita. Kemudian salawat dan salam ini kita selalu sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, atba' tabi'i tabi'in, dan generasi sesudahnya, generasi orang-orang saleh. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita adalah termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama dengan mereka, para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin, karena mereka adalah sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa, karena kita mencintai mereka. Karena berkata Rasulullah SAW, almar'u ma'a man ahabba, seseorang berkumpul dengan orang yang ia cintai. Dan kita mencintai Nabi, mencintai para sahabat dan orang-orang saleh sesudahnya. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan kelak di surga Allah bersama mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk bulan Muharram. Kata orang Jawa, ada bulan keramat, yaitu bulan Syura atau Muharram. Maka orang Jawa itu ketika bulan Muharram itu mensakralkannya, bahkan sampai mencuci keris yang ada khodamnya, yang merupakan tanda kesyirikan, atau mencuci gaman atau pusaka itu di bulan Muharram, karena bulan sakral. Sebagian mengatakan bulan sial. Kalau dalam Jawa yang lain diberikan, dari dulu kita mendengar ada bulan sial namanya bulan Apit, bulan kejepit antara Syawal dan Dzulhijjah, yaitu Dzulqa'dah. Dan ini yang berkembang di masyarakat, dan ini adalah khurafat yang salah. Maka hari ini ingin saya sampaikan tentang masalah ini, yaitu dalam bab At-Tatayyur di kitab Tauhid. Beliau rahimahullah ta'ala berkata dan mensitir ataupun mengambil dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, ala innama ta'iruhum indallahi walakin aksaruhum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan kamu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Ayat ini turun, di ayat sebelumnya disebutkan bahwa orang-orang di zaman Fir'aun, mereka itu kalau ada sial maka mereka menyalahkan Musa alaihissalam dan umatnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, lamma kana qaumu fir'auna idza asabahum ghulla wa qahtun qalu hadza asabana bisababi Musa wa ashabihi wa yu'sumihim raddallahu ta'ala alaihim bi anna ma asabahum min dzalika inma huwa bi qada'ihi wa qadarihi alaihim bi kufrihim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, jadi ketika ada sial, ada azab yang ditimpakan Allah kepada kaumnya Fir'aun, maka orang-orang Fir'aun mengatakan ini disebabkan karena Musa dan teman-temannya. Jadi mereka bertasaum dengan Musa dan teman-temannya. Ini sebab Musa kami sial. Ini sebab teman-temannya Musa, umatnya Musa kami sial, kami diazab. Allah SWT membantahnya dengan ayat ini. Raddallahu ta'ala alaihim bi anna ma asabahum min dzalika innama huwa biqada'ihi wa qadarihi alaihim bi kufrihim. Ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kesialan buat mereka sesuai dengan takdirnya dan ketetapan dari Allah Azza wa Jalla, dan juga karena kekufuran mereka. Ya, maka dalam ayat yang kedua dibahas nanti di antara datangnya adab, di antara datangnya masalah, ya, adalah karena kekufuran, karena kedurhakaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka sampai mengatakan sebab Musa dan kaumnya? Summa wasafa aksaruhum bil jahalati wa adamil ilmi. Kemudian Allah sifatkan mereka itu kenapa melakukan demikian? Karena mereka adalah orang yang jahil tanpa ilmu. Di sini kita bisa belajar bahayanya kejahilan, bahaya tanpa ilmu. Sehingga orang ketika berkata tanpa ilmu, maka perkataannya banyak kesalahannya. Dan itu berbahaya, apalagi jika ditambah dengan amalan-amalan tertentu tanpa ilmu. Wal'iyadu billah. Maka dalam kitab Sahih Al-Bukhari sampai disebutkan dalam babnya al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ilmu itu sebelum ucapan dan sebelum perbuatan atau amal. Maka kita semuanya tidak ada istilah terlambat dalam belajar ilmu agama. Tidak ada istilah terlambat belajar ilmu agama. Kemarin saya ke Pekalongan membawa mushaf sekitar 200 ke sebuah pondok pesantren. Saya tanya di antara ustadznya mereka, SD, SMP, SMA, sekolah umum. Tapi di masa SMA itu beliau belajar bahasa Arab di pesantren ataupun sistem kalong. Malamnya berangkat, kadang gak berangkat. Setelah bisa bahasa Arab sedikit, kemudian beliau belajar ke Yaman. Dan kemudian pulang ketika beberapa tahun di Yaman dan dipanggil pondok untuk ngajar di pondok menjadi seorang ustadz. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Mari kita belajar terus dan terus. Kalau kita gak belajar, maka akan ada kebodohan. Apa di antara tujuan belajar? Tujuan belajar menghilangkan kebodohan. Bukan untuk mendapatkan nilai yang tinggi, tapi menghilangkan kebodohan. Tujuan belajar. Maka kita belajar supaya kita tidak bodoh. Supaya kita paham ilmu. Sehingga berkata, beramal sesuai dengan ilmu.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menyangka Musa dan kaumnya yang menyebabkan mereka sial, yaitu Fir'aun dan tentaranya dan kaumnya. Mereka tidak berpikir bahwa nabi yang Allah turunkan di setiap zaman, karena setiap zaman ada nabi. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat rasul. Maka setiap umat ada rasulnya. Ani'budullaha wastanibut taghut. Dan rasul ini bertugas untuk mendakwahkan tauhid supaya orang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Wastanibut taghut, dan menjauhi taghut, yaitu kullu ma ubida min dunillah, segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik pohon, batu, kuburan, atau apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setiap umat ada nabi. Dan kalau mereka berpikir tidak mungkin para nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla mereka itu mendakwahkan sesuatu yang tidak baik. Pasti setiap nabi mendakwahkan kebaikan, membawa umatnya supaya masuk surga. Inilah kebodohan mereka. Ya. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, walau fahimu wa aqilu, ya, al-alimu anna Musa ma jaa illa bil khairi wal barakati wal falahi liman amana bi wa taba'ahu. Seandainya mereka mengetahui, mereka memakai akalnya, maka mereka akan tahu bahwa Musa alaihissalam datang dengan membawa kebaikan, datang dengan membawa keberkahan, datang membawa keberuntungan, kemenangan bagi siapa yang beriman kepada apa yang didakwahkan Musa alaihissalam, bagi mereka yang mengikutinya. Maka siapa yang mengikuti para nabi yang Allah utus, maka dia akan mendapatkan keberkahan, keselamatan, ya, kebaikan, keberuntungan, kemenangan, dan insya Allah masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW sesuai dengan petunjuknya dan apa yang Allah SWT wahyukan kepadanya, supaya kita selamat, berkah, beruntung, menang di dunia dan di akhirat. Dan itu akan menghilangkan kejahilan manakala kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di ayat yang kedua, qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum. Allah berfirman, kesialan kalian karena sebab kalian. Karena apa? Mereka itu, ya, tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi hamba Allah yang durhaka. Karena ketika seseorang durhaka, maka akan semakin jauh dari kebaikan. Kenapa ada orang malas melangkahkan kakinya ke masjid, padahal dia dekat masjid? Karena kemaksiatannya, durhakanya dia kepada Allah. Dalam Al-Kabair, Al-Imam Zahabi menyebutkan ada seorang ulama yang dia tidak sengaja terlambat untuk sholat, akhirnya dia sholat di rumahnya. Kemudian dia berkata, dan aku berat sekali melangkahkan kakiku ke masjid lantaran satu kesalahan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kita bisa melihat diri kita manakala kita malas beribadah, maka di situ sedang ada maksiat yang sedang kita sukai. Terasa berat kaki melangkah ke masjid, terasa berat kaki untuk melangkah ke kajian dengan alasan-alasan yang macam-macam. Alah ustadznya fulan begini-begini,
Allah tepatnya di sini, Allah gini-gini. Maka ingatlah itu diantara karena kemaksiatan seseorang. Ya, maka di sini Allah SWT membalas kepada orang-orang kafir bahwa kesialan mereka, adab bagi mereka itu karena mereka sendiri. Ya, Allah SWT raddun ala man kadzdzaba rusula fa usiba bil bala. Ya, Allah SWT membantah kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Jadi para Rasul itu berdakwah. Ini ceritanya. Ketika para Rasul berdakwah, kemudian mereka tidak menerima apa yang didakwahkan oleh para Rasul. Maka akhirnya berkata mereka, para Rasul kepada umatnya, qalu ta'irukum ma'akum. Ya, kesalahan kalian disebabkan kalian. Kata para Rasul, ketika mendakwahkan kepada mereka kemudian ditolak dakwahnya, kemudian diadab, itu karena ulah kalian sendiri. Waliyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, dalam dua ayat ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah anat tatayyura min amalil jahiliyati wal musyrikin. Bahwa tatayur menganggap sial itu adalah termasuk amal orang-orang jahiliyah dan amal orang-orang musyrik. Ini tatayur, yaitu merasa sial dengan sesuatu yang dilihat maupun yang didengar dan sebagainya. Ini namanya tatayur. Kemudian isbatul qada'i wal qadari wal imani bihima. Penetapan adanya takdir Allah dan beriman kepada takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang tidak baik, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, maka hidupnya akan nyaman, hidupnya akan tentram. Maka orang yang bertatayur, merasa sial dengan sesuatu, misalkan menganggap Muharram, Suro, bulan keramat, atau bulan Apit, Dzulqa'dah, bulan sial, maka mereka hidupnya tidak akan nyaman. Mereka akan bepergian merasa akan sial, sehingga timbul rasa takut. Itulah kondisi orang musyrik. Karena kondisi orang musyrik, mereka tidak yakin dengan takdir Allah, maka mereka dipenuhi rasa takut. Karena mereka punya ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah orang musyrik. Sehingga mereka kalau mau pergi hari Sabtu, hari sial, mereka takut pergi hari Sabtu. Karena ketergantungan dengan hari tersebut. Ketika mereka pergi tanggal 13 misalkan, ini hari sial. Pas masuk hotel ada kamar 13. Saya kira gak ada kamar 13 di hotel, kecuali hotel-hotel syariah. Atau nomor 4 di lift. Nggak ada nomor 4 di lift, karena merasa ini nomor 4, nomor sial. Maka lift-lift buatan Jepang biasanya nggak ada nomor 4-nya. Kaum muslimin, ini adalah tiarah tatayur atau tasa'um, merasa sial dengan sesuatu, hidupnya nggak akan nyaman. Naudzubillah min dzalik. Dan tatayur ini adalah syirik kecil. Jika apa yang dia tergantungi itu sebagai sebab saja. Tapi jika dia meyakini bahwa zat tersebut mempunyai langsung berefek membuat sial, membuat tidak bahagia, maka itu syirik besar. Sehingga dia bisa mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Syekh Utsaimin dalam Syarah Kitab Tauhid, yaitu Qaul Mufid ala Syarhi Kitab Tauhid. Jika dia meyakini secara zat, misalkan burung tersebut yang ditatayuri, misalkan orang kedutan mata, dia meyakini mata kanan itu bisa bikin bahagia, sehingga dia akan beruntung. Secara zat dia mengakui ini mata bisa bahagia langsung dengannya, maka itu syirik besar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian kita bisa belajar di sini
annal masaiba bisababil ma'asi was sayyi'at, bahwa musibah-musibah yang ada adalah karena disebabkan oleh kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan dari amal-amal manusia. Makanya berkata Allah SWT, wala tulqu aydikum ila tahlukah, jangan kau lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Jangan kau berbuat maksiat, jangan kau berbuat dosa, itulah kebinasaan. Karena sebab adanya musibah atau mungkin katanya kesialan, sebab karena maksiat dan karena dosa-dosa kejelekan yang diamalkan oleh seseorang. Naudzubillahi min dzalik, ya. Kemudian pelajarannya bahwa kejahilan itu berbahaya. Maka sampai umatnya Fir'aun, konco-konconya, anak buahnya, kalau lagi sial, ada musibah, ada adab, ini karena Musa dan karena kaumnya. Ini karena kejahilannya. Waliyadzubillah, ya. Kita masuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, akhrajahu al-Bukhari Muslim. Wa zada Muslim wala naw wala ghul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, la adwa, tidak ada penyakit yang langsung saat itu menularkan dengan sendirinya. Tidak ada penyakit yang itu menularkan dengan sendirinya, tidak ada. Walaupun corona, tidak ada. Kenapa ada orang terkena corona? Karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan madarat supaya dia sakit kena corona. Kemudian Allah menghendaki dia sembuh dengan usaha dia, kemudian dengan Allah, karena Allah SWT kemudian dengan usahanya maka kemudian dia sembuh. Berarti sholatnya harus tertutup rapat safnya. Kalau begitu tidak. Ketika ada penyakit yang berbahaya seperti corona, seperti taun atau lepra, maka hendaklah dia untuk ikhtiar menjaga diri, menjauhinya. Sebagaimana dia lari dari kejaran singa, kata Rasulullah SAW. Maka jauhilah kalian orang yang kena lepra, sebagaimana engkau lari dari singa. Ada usaha fi'lul asbab, maka ada 5M. Membasuh tangan, mencuci tangan, kemudian memakai masker dan sebagainya. Sudah ada usaha, kemudian ternyata dia diberikan oleh penyakit. Ternyata dia kena corona juga, dia kena lepra juga. Maka itu sudah ketentuan Allah. Hendaklah seseorang beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang tidak baik bagi dirinya. La adwa wala tiyarata, dan tidak ada tiarah. Tiarah, ya, at-tasa'um bituyuri wal asma'i wal alfati wal biqa'i wal ashasi, yaitu tatayur, merasa sial, bisa dengan burung yang diterbangkan, maka disebut al-iyafah. Ada nama lain tatayur namanya al-iyafah, yaitu menerbangkan burung. Kemana arah burung itu pergi, dia jadi pergi tidaknya. Kalau misalkan pergi ke utara, ini sial, jangan lanjutkan safar. Kalau pergi ke selatan, gak sial, teruskan. Ini tatayur, merasa sial dengan burung yang diterbangkan atau burung yang terbang. Kemudian wal asma, dengan nama. Kadang orang ketika dia punya anak, namanya panjang, misalkan Muhammad Iqbal, siapa lagi? Ya, Muhammad Iqbal Isa Musa, akad teman, ya kan? Akhirnya dia sering sakit. Maka berkata orang-orang, namanya diganti, namanya
dirubah. Kandeben aran meriang baik. Pernah dengar itu enggak? Nah itu. Itu tatayur bil asma, yaitu merasa sial dengan nama. Akhirnya diganti namanya. Setelah diganti tidak pernah sakit lagi. Qadarullah, ya kan? Takdir Allah demikian. Tapi masyarakat kemudian menilainya, wah itu kan ganti nama. Akhirnya bahagia terus, nggak pernah sakit. Tidak boleh menganggap sial karena nama. Atau kemudian dengan lafat-lafat, atau dengan al-biqa, tempat. Menganggap sial dengan tempat. Jangan ke sana. Contoh pedagang. Kalau saya dagang cilok lewat di depan Ibrahim Center, laris. Laris. Ya. Tapi kalau saya dagang cilok ya, lewatnya ke sana mana? Ke arah alun-alun, kok nggak laris? Menganggap bahwa arah alun-alun siang. Tapi kalau lewat Ibrahim Center, laris, berkah. Ini namanya tasaum, tatoyur dengan bikok, dengan tempat. Ini nggak boleh seperti itu, ya. Ingat, jika dia meyakini itu sebagai sebab, maka itu syirik kecil. La yukhriju anil millah, tidak mengeluarkan dari agama. Tapi kalau dia mengakui secara zatnya bahwa Ibrahim Center itu pembuat laris hoki, tempat hoki secara zat, maka dia telah syirik besar. Paham ya? Alhamdulillah. Walahamata, dan tidak ada hama. Hama itu burung hantu di zaman Arab jahiliyah. Kalau ada burung hantu yang malam-malam di atas rumah seseorang, kemudian orang-orang meyakini ada yang mati nantinya di rumah tersebut, siapa orangnya. Itu kalau orangnya jahiliyah. Kalau orang Jawa burung gagak. Ya, saya kecil SD pernah ngomong anak teman-teman, pokoknya anak gagak ninduri omah berarti kok anak sing mati njrone omah. Saya belum tahu, SD masih kecil ya kan, kelas 3 kelas berapa lah saya misalnya. Makanya kalau malam saya ada burung gagak gaya gitu. Waliyadzubillah, karena kadang orang-orang itu ya anak kecil diberi masukan yang belum paham ilmu kemudian percaya saja gitu. Ya. Maka tidak ada ya burung gagak itu kemudian ada di rumah di atas atau kematian, nggak ada. Itu adalah khurafat dan itu harus dihilangkan dari kita semua. Ini pentingnya dakwah tauhid. Orang hafal Quran 30 juz, tapi dia masih kedukun, paranormal, masih percaya dengan klinik, dengan jimat-jimat. Naudzubillah min dzalik. Ini pentingnya tauhid. Dia hafal kitab akhlak, hafal hadis, kitab fikih dia paham. Tapi dia sering kedukun, sering ke paranormal. Ini pentingnya tauhid. Masya Allah. Maka yang pertama didakwakan oleh Nabi SAW adalah tauhid. Dan nabi-nabi yang lain adalah tauhid. Wala sofaro, dan tidak ada sofar. Safar dalam satu pendapat adalah bulan Safar. Jadi orang Arab jahil memandang bahwa bulan Safar itu bulan sial. Setelah Muharram Safar. Kalau orang Jawa bulan Apit atau ini bulan keramat, bulan apa? Bulan Suro. Ya. Nyi Blorong mantu. Di bulan Suro ini ada Kebo Slamet Kiai ya. Kiai Slamet di apa? Dia diarak. Nanti kotorannya diambil sebagai berkah untuk mengobati penyakit. Dan itu terjadi di masyarakat. Saya pernah ada, waktu saya masih kecil ya, ada ikan berlafatkan Allah tuliskan itu.
Saya pakai sepeda. Apa iya ada ikan tulisannya Allah? Saya masuk biasa bayar di kaleng ya kan? Masuk. Saya waktu itu SD kelas 6 apa ya? Saya lupa. Kemudian saya lihat ikannya. Om, mana om? Tulisan Allahnya nggak ada. Bahasa Arab. Itu sih nggak kelihatan. Bekas ikan tersebut kemudian diambil, dikumpulkan, dan kemudian dibungkus di plastik-plastik. Dan di samping saya perempuan berjilbab. Dia berkata, Mbah, aku njaluk banyune ya, mengobati penyakit anaknya aku. Ini menunjukkan kejahilan masyarakat dan pentingnya dakwah tauhid, dan saya langsung mendengar. Dia minta keberkahan dari air ikan tersebut. Amis mboten? Amis, walaupun amis ya qalu. Kenapa qalu? Karena meyakini. Kenapa orang qalu mengambil kotoran Kiai Slamet buat obat, buat macam-macam? Kenapa? Karena ya yakin. Itulah bahayanya kejahilan. Laha mata wala sofaro. Ya. Dan tidak ada bulan yang hari bulan tidak ada yang sial. Wazada Muslim. Kemudian ada tambahan dalam hadis Muslim, wala nau wala hul. Dan tidak ada nau. Nau itu adalah apa? Semacam perbintangan. Ya. Yang mereka itu menggunakan perbintangan itu untuk tiaroh, untuk dijadikan sebagai alasan karena kesialan atau dengan alasan sial dan sebagainya. Walau kalau kita mungkin ya kadang ada orang yang percaya dengan perbintangan. Maka ilmu perbintangan, astrologi atau astronomi itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Bahkan ada yang mengatakan semuanya nggak boleh, kata pendapat ulama. Ya. Kalau yang dibolehkan ya ilmu tentang mengetahui alam semesta, ya dan sebagainya. Tapi adapun ramalan-ramalan cuaca kita hanya sifatnya tahu, tapi tidak membenarkan. Adapun datanya hujan atau enggak hujan, kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ada bintang Sagittarius, Pisces, apa lagi? Apa? Aries, terus Leo, terus Cancer, Cancer. Tulisannya Cancer sih ya. Terus apa lagi? Gemini, terus Capricorn, Aquarius ada? Apa? Ada Aquarius dan sebagainya lah ya. Dulu di koran dulu itu, saya kecil itu ada zodiak atau horoskop. Bulan Juli, hari baik yang bintangnya Libra, hari Selasa, Rabu, Kamis. Hari sial Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Kemudian hari sial, tanggal sial 1 sampai 15. Tanggal enggak sial 16 sampai 30. Asmara, cekcok. Asmara, cocok. Ya, perlu sayang lagi sama istri. Aduh. Wah, gitu. Dompet tipis atau tebal. Itu mungkin dulu di majalah-majalah remaja juga ada ya. Zaman dulu, sekarang masih enggak ya? Ada. Masih ada. Maka itu jangan dipercaya. Itu namanya tiaroh, merasa sial dengan horoskop zodiak itu. Kemudian terakhir, walahul. Dan tidak ada hul. Hilan, hul. Hul itu adalah semacam genderuwo jin. Semacam apa? Genderuwo yang menampakkan kehadapan manusia. Artinya apa?
ketika ada genderuwo, kuntilanak, pocong, suser ngesot, apalagi setan bengkung, ya, terus banaspati dan yang lainnya itu menampakkan diri, itu bukan penyebab sial. Bukan penyebab sial. Mungkin mereka pengen viral di medsos, setan-setannya menampakkan diri. Apa yang kita lakukan ketika ada setan-setan tersebut menampakkan diri? Maka berkata sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, jika mereka mendatangi kalian, menakut-nakuti kalian, maka serukanlah adzan. Serukanlah adzan, maka mereka akan lari. Artinya apa? Ada penampakan. Sampai ketika Khalid bin Walid radhiyallahu an, ketika Fatu Mekah diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan berhala Uzza, yaitu 3 pohon yang dijadikan tempat pemujaan oleh orang-orang Mekah dan orang Taif karena terletak perbatasan antara Mekah dan Taif. Kalau berhala Lata di Taif, kalau Uzza di tengah-tengah, kalau Hubal di Mekah. Maka ketika Khalid bin Walid radhiyallahu an ingin menghancurkan 3 pohon berhala ini, karena perintah Rasulullah SAW, apa yang terjadi? Keluar dari pohon ini seorang wanita yang berambut panjang. Yang berambut panjang. Penghuni jinnya. Jika antum nebang pohon keluar jin, bagaimana antum? Dijak cerita ngobrol apa? Ngopi. Lari apa majelas? Ya. Tentu saja mungkin bagi orang yang takut akan lari. Tapi hendaklah dia serukan adzan dalam hadis riwayat Ahmad. Maka setan akan lari. Tetapi Khalid bin Walid radhiyallahu an tidak lari. Jin perempuan yang keluar dari berhala tersebut itu dibunuhnya dan mati. Pelajarannya apa? Bahwa jin bisa dibunuh. Makanya ada kisah, ada orang yang dia membuang air panas di selokan, kemudian ada anak jin yang terkena kemudian mati. Kemudian jinnya nggak terima, kemudian balas dendam. Nah itu, bahwa jin bisa dibunuh. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa pelajari dari hadis ini? Yaitu ibtalut tiarah. Tiarah itu tidak dibenarkan. Sebuah kemungkaran, kemusyrikan. Ya. Jangan percaya kedutan mata ya. Kemudian ibtalu i'tiqadil jahiliyati annal amrada tuaddi binafsiha. Sebagai bantahan kepada keyakinan orang Yahudi bahwa yang namanya penyakit bisa menularkan dengan sendirinya. Bitabi'atiha la bitakdirillahi ta'ala, dengan tabiatnya, bukan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit bisa menular dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya zaman corona kita bisa tahu, ada orang enggak pakai masker, riba-ribi di pasar tapi selamat enggak pernah kena corona, betul? Karena Allah enggak menghendaki. Tapi ada orang sudah pakai masker, sudah cuci tangan terus tapi kena corona, karena Allah menghendaki dia kena corona. Gitu ya. Tapi ada usaha untuk menghindar, seperti kita lari dari singa. Nabi yang mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Ibtalut tasa'umi bil hamati wa syahri safar. Ya. Sebagai bantahan tidak benarnya tasa'um, merasa sial dengan
Hamah, adanya burung gagak atau burung hantu di atas rumah yang menandakan kematian. Dan sahar sofar atau ada bulan sial, hari sial, tanggal sial tidak ada. Maka bulan Suro ini semuanya baik-baik saja, ya. Baik-baik saja. Silakan yang mau nikah Suro bulan Muharram tidak apa-apa. Kemudian ibtalu i'tiqadil jahiliyah fil ghilan. Sebagai bantahan bahwa keyakinan orang-orang jahiliyah tentang genderuwo. Mereka meyakini jika seseorang didatangi genderuwo maka akan ada kesialan. Padahal tidak. Mereka datang hanya untuk menakuti manusia supaya mau sholat juga malas. Ada kisah nyata dari seorang relawan ketika ada gempa di Palu, likuifaksi. Dia datang ke sebuah desa, kemudian dia sholat maghrib, ternyata nggak ada jamaah yang sholat maghrib. Kemudian dia berkata sama orang-orang, kenapa nggak ada yang ke masjid? Mereka berkata, kalau kita ke masjid, setiap rumah akan didatangi oleh setan perempuan seperti kuntilanak. Maka berkata relawan ini, di mana tempat munculnya? Di jembatan tersebut. Maka ini relawan dengan berani mendatangi jembatan tersebut. Dan kemudian dibacakan ayat ruqyah dan sebagainya, lari itu perempuan itu, jin tersebut. Kemudian sejak itu mereka berani sholat ke masjid. Jadi datangnya mereka adalah untuk apa? Menakut-nakuti. Dan ini kisah nyata dari seorang ustadz. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah wujubut tawakkuli 'ala Allah wal i'timadi 'alaih. Wajibnya bertawakal kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ketika orang keluar rumah, dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, maka ada setan yang berkata kepada setan yang lain, kenapa engkau tidak menggodanya? Maka berkata setan ini, bagaimana aku akan menggodanya? Qad kufiya wa ruziqa wa wuqiya. Dia telah dijaga oleh Allah. Dia telah dirizkikan, diberi rezeki oleh Allah. Dan dia telah wuqiya, ruziqa dan dia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setan tidak menggodanya siapa yang bertawakal dari rumahnya keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dalam Riyadhus Shalihin bab yakin dan tawakal. Dia dijaga qad wuqiya wa ruziqa ya wa kufiya, dan dia dicukupkan oleh Allah. Dalam riwayat lain qad rusikta wa kufita wa wuqita. Maka pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan nanti gini. Ketika engkau yakin itu beramal soleh, kemudian kerjakan amal tersebut, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala urusannya. Paham? Paham ya? Ini, masya Allah, alhamdulillah. Kemudian anna min tahqiqit tauhid al-hadara min al-wasail wal al-mufdiyah ila syirki. Di antara pengaplikasian tauhid adalah dia menghindar dari wasilah-wasilah yang berbahaya yang menimbulkan kesyirikan. Wasilah-wasilah itu tatayur, merasa sial dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa mengobati tasaum? Yang terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua adalah al-fa'lu. Apa? Al-fa'lu. Apa al-fa'lu? Optimis. Sampai Nabi mengatakan yu'jibuni al-fa'lu.
Aku ta'ajub dengan al-fa'lu. Ma huwa al-fa'lu? Optimis dengan amal. Ketika kita mau beramal, optimis, bismillah, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara cara menghilangkan tasaum, tatayyur, merasa sial dengan sesuatu. Alhamdulillah, ada pertanyaan? Tafadhol. Silakan. Jam berapa maghrib? 40, 44, 46. Yang benar mana? Yang benar ketika adzan. Ayo. Fadhol, ada pertanyaan? Apa? Ya. Maka apa obatnya? Yang pertama, al-fa'lu tafa'ul. Optimis. Jangan merasa sial. Di situ ada waswas. Ada apa? Waswas. Waswas minasyaiton. Dari mana? Dari syaitan itu waswas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang kedua, tawakal. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kalau seperti itu ada di antara kita yang enggak selamat. Apa obatnya ya Rasul? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, lewat mana, ada apa-apa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang selamat. Orang yang tawakal akan diberikan oleh Allah jalan keluar, akan diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, rasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti tawakalnya siapa? Ibrahim alaihissalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil dan sebagainya. Ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini manfaat untuk antum semua, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.